Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat taraweh tadi. Bagi teman-teman yang melaksanakan baik di rumah bersama keluarga, di musola maupun di masjid setempat, semoga kita senantiasa diberikan rahmat dan hidayah sehingga kita melaksanakan ibadah Ramadan dengan hati yang bergembira. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya Zubaidi selaku moderator di kajian online KM3 Surabaya akan membimbing jalannya diskusi online kali ini via grup WhatsApp, dan harapannya teman-teman nanti bisa partisipasi aktif dalam diskusi kali ini yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Diki Syadkumullah MHes dari Ketua Umum Pimpinan Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur, yang insya Allah nanti akan membahas tentang kontroversi ibadah di bulan Ramadan, karena ada beberapa perihal yang tidak berkenan untuk mengizinkan sholat jamaah, yang nanti akan dibahas bagaimana tuntunan Muhammadiyah dalam merespon hal seperti itu langsung oleh Ustadz Diki di grup ini. Kita menunggu Ustadz Diki dulu, katanya beliau sedang makan. Nanti insya Allah setelah ini beliau akan memulai materinya dengan voice note yang langsung dikirim ke grup kajian online ini. Terima kasih, silakan mengikuti sambil menunggu Mas Diki. Bisa buka di Google barangkali tentang materi terkait agar bisa menambah wawasan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad wafaqa lil ilmi khalqi wa ratuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Teman-teman sekalian rahimakumullah, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berbagi bersama-sama, saling berdakwah, saling mengkaji Islam lewat kajian kita pada malam hari ini. Terlebih alhamdulillah Allah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan segala aktivitas di tengah wabah corona yang semakin membuat manusia ini semakin bergetar. Ketika kita menyebut asma Allah itulah, maka sejatinya kita akan dilindungi oleh Allah. Maka selama kita selalu bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menjaga kita dan semuanya akan menjadi baik bagi kita semuanya. Salawat dan salam tetap kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah mengikuti apa yang beliau tuntunkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Teman-teman sekalian rahimakumullah, melihat beberapa pekan ini kita melihat bahwasannya suatu wabah corona ini senantiasa menjadi batu sandungan bagi kita. Maka yang harus kita pikirkan bersama adalah kita jadikan ini semuanya adalah ujian dari Allah. Semata-mata kita lakukan kegiatan ini juga semata-mata karena Allah. Bagaimanapun juga karena
corona atau covid ini adalah makhluk, semuanya adalah sama dengan kita adalah makhluk. Oleh karena itu kita harus tetap fokus di dalam bulan Ramadan ini, karena bagi kita Ramadan ini adalah suatu bulan yang kita tidak boleh melewatkan sedikit pun amalan-amalan di dalamnya. Teman-teman sekalian, sedikit sebagai refleksi, kita mengingat surat Al-Baqarah ayat 183 tentang puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maknanya adalah kita selalu diingatkan untuk semakin beriman kepada Allah. Beriman dalam rangka kita akan diberi satu kewajiban, yaitu tentang puasa, seperti halnya diwajibkan orang-orang sebelum kita. Tujuan puasa ini la'alakum tattaqun, supaya kita ini bertakwa. Maka sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah, kita selalu meningkatkan ketakwaan kita. Dan ketakwaan ini mau tidak mau kadang adalah lemah bagi kita. Maka di bulan Ramadan ini diharapkan meningkatkan ketakwaan kita dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dalam rangka semua akan menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Yang kemudian adalah di dalam kita melihat tujuan daripada Ramadan, Allah menurunkan Al-Quran juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Maka Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang fungsinya adalah hudal linnas, menjadi hidayah, petunjuk bagi manusia. Di situ kita juga dilihatkan bahwasanya Al-Quran itu wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai penjelas dan juga pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Sehingga Al-Quran ini memang diturunkan kepada Nabi Muhammad supaya memberikan gambaran kepada manusia bahwasanya Al-Quran ini adalah sumber dari kehidupan kita. Ibaratnya kalau kita ini berjalan, ini adalah Al-Quran yang berjalan. Maka bagi kita mengerjakan amalan-amalan ini harus sesuai dengan Al-Quran dan juga sesuai dengan hadis. Teman-teman sekalian, kenapa kita selalu diingatkan dengan Al-Quran? Sebetulnya manusia itu akan jauh dari Allah karena jauh dari Al-Quran. Meskipun kelihatannya dia itu beribadah, tetapi kadang-kadang ibadah itu sifatnya formalitas. Maka ketika kita lihat sekarang ini, di tengah wabah yang seperti ini, ada hikmah di balik itu. Yang biasanya kita ini beribadah, menampilkan atau mungkin berbondong-bondong, kita akan diuji oleh Allah dengan ibadah. Bagaimana kita ini ibadah yang dilakukan di rumah, katakanlah. Yang ini nanti akan menjadi diskusi kita pada malam hari ini. Teman-teman sekalian, di dalam gerakan kita atau persyarikatan kita, Muhammadiyah mengambil langkah berhati-hati, atau istilahnya adalah ikhtiyat. Ini beda dengan ketakutan. Ikhtiyat, berhati-hati, beda dengan ketakutan. Oleh karena itu ketika kita ini berhati-hati, maka berhati-hati ini tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan, memberikan keamanan, dan juga menghilangkan kebahayaan. Maka bagi kita semuanya saja, ketika Muhammadiyah mengeluarkan fatwa terkait masalah kontroversi, sebetulnya ini tidak kontroversi ya. Memang sudut pandang yang diambil oleh Muhammadiyah ini adalah sudut pandang berhati-hati atau ikhtiyat, karena melihat mafsadah yang besar ketika nanti kita sembrono. Maka Muhammadiyah sekali lagi mengambil peran untuk bagaimana melindungi atau menjauhkan dari hal-hal yang bisa menimbulkan suatu mafsadah atau kerusakan. Nah, disinilah yang harus kita pahami bersama. Di satu sisi ada saudara-saudara kita yang lain juga mengambil
bahwasanya ini adalah suatu biasa ya. Maka bagi mereka yang mengerjakan itu ya monggo, karena juga di situ perlu ada kehati-hatian bersama. Sebetulnya kalau kita melihat himbauan atau maklumat dari PP, di situ mensiarkan bahwasanya kita diminta untuk berhati-hati dengan adanya beberapa protokol yang sudah disiapkan, sehingga bagi para takmir maupun orang yang menyelenggarakan sholat itu bahasanya adalah menghimbau untuk tidak menjalankan dalam arti dikerjakan di rumah. Maknanya menghimbauan ini sifatnya umum, tujuannya supaya semuanya ini terselamatkan dengan baik. Nah, kadang ada suatu orang juga berpikir di bawah itu Muhammadiyah sendiri, kita tidak ngomong yang lain, di jamaah Muhammadiyah sendiri juga kita lihat beberapa ada yang masih buka masjidnya kepingin berjamaah. Nah, konteks kita kali ini ketika melihat kondisi seperti itu, kalau memang dirasa bisa disterilkan, bisa diamankan, bisa tidak membawa dampak, maka sifatnya ini boleh, bukan sunnah tapi boleh. Karena kalau kita melihat maklumat dari PP ini, kita hubungannya adalah ke sana. Jadi ketika kita kembali kepada persyarikatan, maka Muhammadiyah sekali lagi mengambil jalan untuk berikhtiar. Maka bagi kita teman-teman sekalian, kalau dirasa masjid kita ini banyak dari penjuru mana saja bisa datang, memang alangkah baiknya mengikuti himbauan PP ini memang harus kita kerjakan, karena juga sifatnya untuk hati-hati. Berbeda dengan masjid atau musola yang tempatnya di pelosok, yang memang orangnya hanya seputar itu, ya dari sawah berangkat terus kemudian pulang dan tidak ada orang asing yang masuk ke situ. Ini sifatnya adalah hati-hati sekali lagi. Nah, ini saya juga melihat kondisi daripada kalimat dari PP yang sifatnya menghimbau. Itu memang anjuran ya, anjuran yang memang dikerjakan. Maka bagi kita di kearifan lokal ini harus kita bangun juga bersama. Bagaimana ada juga jamaah-jamaah yang di pelosok-pelosok itu masih tetap mengadakan. Yang terpenting bagi kita sekali lagi, kita tidak usah saling mengklaim nanti kalau tidak ini berarti Muhammadiyahnya tidak serius, tidak mengikuti dan sebagainya. Tetapi kita juga harus menyadarkan diri semuanya masing-masing, saling introspeksi. Kalau dirasa ini membawa dampak yang baik maupun buruk, kita bisa menimbang antara mafsadah, madorot, kemudian maslahah. Nah, itu juga harus kita timbang mana yang terberat. Nah, ketika melihat ini kaidah fikihnya adalah ketika kita melihat antara maslahat dan madorot, maka dimenangkan madorotnya. Madorot lebih besar yang harus kita dahulukan. Dari sinilah teman-teman bagaimana kita ini bersama-sama untuk menjaga yaitu kehidupan manusia ini dalam keadaan baik dan juga menjadi rantai-rantai juga yang baik dalam rangka kehidupan ini juga berlangsung dengan baik. Nah, sekali lagi Muhammadiyah mengambil itu. Nah, bagaimana kita ini melaksanakan kegiatan Ramadan? Saya pikir dengan kita melaksanakan kegiatan Ramadan di rumah, ini tidak mengurangi daripada ibadah kita. Maka ibadah-ibadah yang kita laksanakan di rumah, baik itu sholat jamaah maupun tarawih, kalau kita ambil hikmahnya adalah kita ini bisa beribadah dengan khusyuk. Kenapa kita ini beribadah dengan khusyuk? Kadang kita ini ibadah tergesa-gesa. Tapi kalau di rumah dengan keluarga dengan tenang, enak, kita pun juga akan khusyuk. Biasanya kalau kita ngimami pun juga dengan enak dengan waktu yang bisa kita sediakan. Kadang namanya manusia, sifatnya juga sedikit setan itu bisa masuk, yaitu sifatnya riya, pamer. Kalau kita mungkin di masjid dilihat orang dan lain sebagainya, kita ini aktif. Nah, tapi kalau di rumah, maaf mungkin bermalas-malasan. Ini juga harus kita kaji dengan baik. Oleh karena itu sekali lagi fungsi daripada kita ibadah di rumah ini dalam Ramadan ini saya pikir cukup baik karena akan menjadikan kita ini melihat sosok keaslian kita. Kalau di rumah ini kalau kita ini memang baik dalam arti tidak terbebani,
Maka memang inilah jiwa kita sesungguhnya. Kita di rumah dan dimanapun sama. Jadi ibadah kita di rumah maupun di luar sama saja. Kadang kalau kita ini melihat di luar, dilihat banyak orang itu kadang kita ini semangat. Nah, itu kadang mungkin terjangkit sedikit godaan setan yang mungkin bisa mengganggu amal ibadah kita. Maka sekali lagi teman-teman, menurut hemat kami sudut pandang atau cara pandang dari mana yang harus kita sikapi bersama. Karena ketika kita ini melaksanakan kegiatan itu, mungkin kita bisa melihat dari mana arah itu. Dan sekali lagi saya melihat Muhammadiyah mengambil konteks kehati-hatian dalam kali ini, berijtihad untuk berhati-hati dalam rangka untuk juga melindungi warga masyarakat pada umumnya, khususnya warga Muhammadiyah secara khusus. Sementara demikian, mungkin bisa nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Mungkin kami akhiri dulu. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Haru, terkait dengan bagaimana kita ini tidak memperoleh keutamaan di masjid. Mungkin yang pertama, untuk masalah ini ketika kita ada sesuatu hal karena uzur, maka di sini kita diperbolehkan untuk tidak ke masjid. Maka itu pun ketika ada uzur, karena uzur itu syar'i, maka Allah pun akan mengganti amalan-amalan kita seperti halnya kita di masjid. Dengan catatan memang kebiasaan kita ini senangannya ke masjid. Tetapi bagi yang jarang-jarang ke masjid, ya mungkin juga malas-malasan ke masjid, maka beda dengan yang orang yang rajin ke masjid. Nah, oleh karena itu menurut teman saya, kita tidak usah susah, karena pahala itu sudah diatur oleh Allah. Dan seberapapun besarnya pahala, diupayakan di rumah pun juga berjamaah. Maka berjamaah ini penting bagi kita. Jangan sampai kita sholatnya sendiri-sendiri. Bila perlu juga di rumah kita buatlah azan-azan, mungkin adiknya yang azan atau siapa yang azan, di rumah ini juga menjadi masjid-masjid bagi kita. Karena ini pun juga merupakan juga syiar juga bagi kita. Ketika rumah kita buat untuk sholat dan lain sebagainya, saya pikir rumah ini akan semakin bercahaya juga. Ini hikmah dibalik kita di dalam rangka menerima kenyataan seperti ini. Insya Allah fahala oleh Allah sudah dihitung seperti fahala kita ke masjid. Terima kasih. Waalaikumsalam. Untuk solusi bagaimana kita ini, ada pepatah Jawa mengatakan mikul dhuwur mendem jero. Apa yang sudah dirasakan oleh kita semuanya, kita ini sering berkutat pada perdebatan yang tidak signifikan. Oleh karena itu semuanya, mari kita kembali kepada aturan main kita. Di Islam itu semuanya berintelek, semuanya kembali kepada dasar atau dalil yang mengarah kepada kebijakan kita. Maka bagi mereka yang melaksanakan selama itu ada dalil, maka itu juga bisa kita laksanakan. Yang terpenting di situ Nabi juga menyampaikan man amila amalan laisa fi amruna fawarudun. Barang siapa yang beramal tanpa ada perintah dari saya, dari aku, Nabi, fawarudun, maka akan ditolak amalan tersebut. Nah, kata kuncinya adalah selama kegiatan itu berdasar ada dalil, maka kita laksanakan. Kalau tidak, mari kita jauhi. Dan kemudian bagi kita melihat konteks masyarakat kita yang seperti ini, tidak perlu kita susah, karena yaitu tadi memang ada orang yang wataknya seperti itu, ada yang bisa diingatkan, ada yang memang agak keras dan lain sebagainya. Maka bagi kita sudahlah, yang terlalu tidak berprinsip tidak usah kita perdebatkan, maka kita kembali kepada pokok-pokok ibadah kita saja. Kalau ada orang tidak sholat baru kita ingatkan, tapi kalau masalah khilafiyah yang selama ini mungkin ada dasarnya, sama-sama dia pakai dalil, maka itu namanya khilafiyah.
Yang penting kita tidak bisa menghakimi, dalam arti begini, kadang manusia itu belum terbuka hatinya, maka tidak perlu kita terlalu memperdebatkan, karena semuanya ini menunggu waktu yang Allah akan buka pada hatinya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan Mbak Lisa, sebetulnya kita ini melihat kondisi ini kadang memang juga perlu berpikir tenang ya. Kalau kita melihat, memang hadisnya itu jelas, untuk soft itu tidak boleh renggang. Di dalam kitab Risalatul Mu'awanah dijelaskan, kita ini kalau sedikit saja, celah kecil saja, setan bisa masuk. Apalagi setelah ini 1 meter lebih ya, maka menurut teman saya mestinya orang itu berpikir, kenapa kalau memang ada madorot, khawatir ada madorot, mending berjamaah di rumah, kan itu sebagai himbauan yang sifatnya untuk menuju kepada kemaslahatan, kebaikan, bukan untuk kerusakan. Nah, ketika dikhawatirkan, itu kan juga ada hadis Nabi, dak ma yuribuk ilama la yuribuk, tinggalkan apa yang menjadikan kamu ragu-ragu menuju kamu tidak ragu-ragu. Kalau memang di masjid itu nanti ada sumber penyakit katakanlah, maka tinggalkan, jangan sampai kita melaksanakan di masjid yang sifatnya seperti itu. Maka ini tidak bisa ini dikategorikan darurat. Kalau memang darurat sudah ke rumah saja, tidak usah ke masjid. Semestinya begitu, tidak malah dibuat jarak 1 meter. Ini nggih ngapunten, belum bisa diterima dengan secara ini. Karena ini sifatnya ijtihad yang tidak pakai dasar. Maka ketika nanti ada orang-orang itu memakai 1 meter ini sebetulnya akan bertentangan dengan hadis Nabi untuk merapatkan itu. Kalau memang dirasa sekali lagi ada bahaya ketika berdekatan, maka sebaiknya malah di rumah, tidak usah kita pergi ke masjid, yang mana masjid itu nanti akan jangan sampai dicap sebagai pembawa virus, katakanlah begitu. Mungkin itu Mbak Lisa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lilis dari Lamongan. Memang kita melihat begitu itu, takmir ini memang harus bisa membaca ya. Takmir itu ketika mau memutuskan suatu perkara itu juga harus melihat kondisi. Kadang memang warga atau masyarakat ini kita harus melihat karakternya seperti apa. Kalau memang maaf mungkin orang desa-desa itu golongan petani yang tidak seberapa maaf intelektual, saya pikir memberikan keterangan juga harus lebih tepat. Mungkin juga sebelum ada kegiatan itu juga disampaikan kegiatannya. Mungkin juga tetap harus dikawal, harus lewat satu pintu, mungkin juga dijaga seperti halnya protokol-protokol yang sudah disediakan pada umumnya ya. Nah, bagaimana sikap kita kalau sudah terjadi seperti itu ya? Menurut hemat saya, hari ini dijadikan pelajaran, besok harus dibuat lagi, takmir ini harus segera merapatkan barisan, berkumpul untuk segera membuat protokol yang jelas dan juga menjaga jamaah. Jamaah itu mungkin Pak masuk lewat mana pintunya, sehingga kemudian mungkin apakah dikasih di situ hand sanitizer atau sabun cuci tangan dan sebagainya dalam rangka untuk membersihkan itu. Jadi pada prinsipnya bagaimana takmir ini bisa melakukan manajemen. Tetapi itu pun kadang memang sekali lagi kondisi takmir itu sekarang masih belum banyak yang berbuat manajemen seperti itu. Kita lihat di Jogokarian itu juga manajemennya juga bagus karena juga jamaknya banyak. Mungkin para takmir juga sekali lagi harus menyiapkan kondisi-kondisi yang akan terjadi. Bukan untuk kita pokoknya membuka, tapi harus menyiapkan betul mulai dari awal jamaah itu masuk sampai pulang, itu pun juga harus disiapkan. Saya pikir demikian. Terima kasih.
Oke. Waalaikumsalam. Untuk hukum bagaimana kita tidak berjumatan 3 kali, sebetulnya kita ini bisa menyiasati dengan demikian. Jumatan itu kan bisa kita lakukan juga di mana-mana. Di tempat yang kita berada itu juga bisa kita melakukan jumatan. Di rumah contohnya juga pernah saya lakukan. Di rumah ini ada satu orang tua, ada 2 orang tua, kemudian ada istri dan anak-anak. Ini pun juga kita buat jumatan juga bisa. Nah, kalau demikian ini menunjukkan bahwasannya bukan melarang jumatan ya, tapi memang mengganti jumatannya di rumah, tidak di masjid. Ini kalau kita melihat beberapa, karena Muhammadiyah ini tidak bermadhab, maka siapapun kalau memang ada pendapat yang memang bagus sesuai dengan aturan syar'i bisa dipakai sebagai ijtihad. Memang Imam Abu Hanifah juga tidak mengharuskan jamaah itu sampai 40. Kalau menurut pendapat Imam Syafi'i memang 40, tapi menurut Imam Abu Hanifah tidak harus. Yang terpenting ada imam, ada istilahnya imam, terus yang penceramah, kemudian ada makmum, 2 sampai 3 orang bisa dilakukan untuk sholat Jum'ah. Nah, bagaimana kalau memang ini bisa dilaksanakan dengan begitu? Tetapi kalau memang tidak bisa, katakanlah dia itu sendiri, tidak ada orang dan lain sebagainya, tidak apa-apa dia melakukan sholat duhur, karena memang kondisi, sekali lagi memang ini kondisi. Apalagi Surabaya ini kan terkenal dengan zona merah ya. Saya pikir ini bisa diterima. Kalau memang nanti di kondisi itu dia melihat ada kesempatan bisa berjamaah dengan tetangga yang memang kondisinya aman, maka saya pikir bisa berjumatan dengan tetangga, katakanlah begitu. Tapi kalau memang tidak, ya cukup di rumah, karena ini tidak kita tidak sengaja untuk meninggalkan, tetapi ini karena ada udzur yang sifatnya begitu. Beda dengan orang itu yang meninggalkan jumatan karena memang dia malas, tidak mau jumatan. Ini beda dengan kita tidak jumatan karena begini. Tetapi kalau kita memang lebih dari 1, 2, 3 orang ke atas, bisa kita lakukan jumatan dengan semaksimal mungkin. Saya pikir demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Iman dari Pekalongan melihat berita-berita itu, maka saya ingat di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayanu. Maka ketika ada berita itu yang fasik, maka ditabayunkan. Ditabayunkan bagaimana secara agama itu, bagaimana kita menyikapi. Kalau saya belajar beberapa, mulai dari mungkin secara herbal maupun kedokteran, manusia ini sebetulnya punya imun yang kuat. Insya Allah kalau orang-orang seusia kita ini, insya Allah ya, ini kuat. Umpamanya memang ketika virus ini masuk ke dalam kita ini masih bisa bertahan insya Allah, karena kondisi kita masih muda dan masih imunnya masih kuat. Namun yang jadi bahaya di penyakit ini, kalau memang melihat kondisinya, adalah ini adalah menjadi karier. Kalau kita ini nanti mungkin punya orang tua, itu nanti yang kena rentan adalah orang tuanya, karena kita. Oleh karena itu, untuk menyikapi kondisi seperti ini, daya Tuhan tubuh kita ini sebenarnya kuat. Yang terpenting ingat Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu, beliau pasca Isya itu tidur. Kemudian beliau bangun sepertiga malam. Itu ternyata tidur kita itu dalam Al-Quran, wa ja'alna naumakum subata. Nah, itu adalah tidur ini dijadikan kita sebagai untuk pengisian imun ya, yaitu menghidupkan imun kita sehingga kuat.
Maka manusia itu kalau kita melihat Nabi tidak pernah sakit. Sakit Nabi ya mungkin kecapean karena letih betul perjuangannya Nabi. Maka Nabi ini adalah orang yang sangat kuat. Jadi beliau ini tidak pernah sakit secara ini. Dan beliau ini rajin sekali untuk melaksanakan sholat malam. Maka imun kita ini akan menjadi kuat. Sejatinya Allah ini menjaga kita. Maka tidak perlu kita takut. Yang terpenting kita ini berikhtiar, berhati-hati. Kemudian kita masih punya pegangan yaitu tawakal. Insya Allah kalau kita melihat seperti itu, ya mungkin namanya media atau berita yang menurut kita tidak baik, ya secara ilmu saya pikir tidak usah dihiraukan. Makanya kadang televisi atau apapun yang menyiarkan itu lebih baik ya kita ganti dengan yang lain yang lebih bermanfaat. Saya pikir demikian ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi perbedaan itu memang luar biasa berat karena memang yang dihadapi adalah tokoh senior, tokoh tua, memang agak sulit. Maka kita melihat ya kalau memang di situ sebetulnya ada di dalam pandangan pedoman hidup itu warga Muhammadiyah itu sebetulnya ketika berbeda pendapat itu dia tidak terlalu mencolok perbedaannya dan tidak terlalu mensiarkan. Selama dia tidak mensiarkan, selama dia itu sifatnya pribadi, tidak disiar-siarkan di woro-woro di mana-mana, saya pikir tidak masalah. Tapi kalau memang sudah sampai dalam tanda kutip ya, mungkin menentang dan kemudian memprovokasi katakanlah, ya memang kita kembali man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi. Ya, coba kita rubah itu dengan kemampuan kita. Caranya adalah mungkin kita silaturahim ke rumah, kita ajak diskusi bagaimana baiknya, kita sampaikan kondisinya bahwasanya kita ini mengeman jamaah. Jamaah ini jangan sampai terpecah, jamaah ini jangan sampai ada dua pandangan begitu. Dan mungkin juga dijelaskan kenapa maklumat PP ini demikian. Saya pikir eh, di beberapa masyarakat termasuk di Surabaya juga begitu ada. Tapi setelah kita jelaskan dengan tenang, tidak perlu juga di forum karena biasanya orang-orang tua itu kalau malu itu tidak mau. Maka harus diajak ngobrol empat mata mungkin. Tujuannya adalah ya, dan juga bahasa ya. Secara bahasa ini jangan sampai kita menggurui. Mungkin kita bisa tabayun klarifikasi dengan sifatnya model bertanya dengan beliaunya, Pak gimana, karena memang kadang ada orang itu ketika diingatkan Bapak ini salah, tidak benar lah, itu mungkin juga menjadi marah ya karena memang kondisinya lebih tua sana daripada kita. Nah mungkin satu gaya bahasa kita yang kemudian gaya persuasif kita itu juga harus kita mainkan. Yang terlebih tidak lupa yang ketiga ini adalah doa untuk beliaunya supaya ditenangkan dan juga semata-mata karena kita ini dari Allah ya. Kita bisa memberikan hidayah, memberikan nasihat itu karena semata-mata juga dari Allah. Mudah-mudahan dengan doa itu juga dia hatinya luluh dan bisa mengikuti arahan-arahan dari kita. Terima kasih. Ya. Untuk menyambung tadi yang nomor 5, memang dalam keadaan kondisi di masjid tidak ada salat Jumat, diganti salat zuhur berjamaah tidak apa-apa meskipun sampai 3 kali karena kondisinya memang dia tidak bisa berjamaah. Tapi untuk kehati-hatian kalau memang di rumah itu bisa berjamaah dengan melaksanakan sholat
Jum'ah di rumah itu lebih baik, karena tidak harus kita ini banyak 40 orang, kita bisa laksanakan dengan 3 ke atas, 2 atau 3 orang lebih. Yang terpenting ada yang khutbah, ada yang imami gitu, saya pikir tidak masalah. Jadi ini untuk kehati-hatian mengambil hukum. Tetapi kalau memang tidak ada atau tidak bisa, ya cukup sholat duhur berjamaah, ya tidak masalah. Yang terpenting itu. Iya, teman-teman sekalian, untuk closing pada malam hari ini, marilah kita beribadah kepada Allah dengan ikhlas, tulus, semata-mata mencari ridha Allah. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menghidupkan Ramadan ini dengan mengharap ridho dan balasan dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Mari kita bersama-sama menghidupkan Ramadan ini dengan betul-betul karena Allah. Yang kedua, mari kita banyak beristighfar ya. Mari banyak kita beristighfar, bahasanya juga bertaubat. Mungkin dari kita semua ini ada yang salah. Saya pikir manusia ini mesti berbuat salah, baik disengaja maupun tidak, baik secara terang-terangan maupun secara sirri. Maka pintu tobat ini luar biasa di bulan Ramadan. Mari kita bersama-sama untuk melakukan pertobatan. Dan yang ketiga, marilah banyak-banyak kita beramal solih di bulan Ramadan. Dengan amal soleh itu mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah sehingga kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.